Untuk materi yang kali ini kita bahas adalah mengenai Punarbawa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita sebagai umat beragama Hindu harus tahu apa tujuan agama Hindu. Ya. Jadi, tujuan daripada agama Hindu yakni Jagadita Yaca Iti Dharma. Nah, tujuan Dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani. Ya. Nah, suatu kebahagiaan, kita tidak mungkin bahagia tanpa kita sejahtera. Sejahtera hidup itu yang dimaksud ada apa? Yakni kita hidup dengan berkecukupan. Itu yang namanya sejahtera hidup. Bila kita sudah sejahtera, tentunya kita akan bahagia. Nah, itulah tujuan daripada agama Hindu, yakni Jagadita Yaca Iti Dharma. Nah, agama Hindu memiliki tri kerangka agama Hindu. Ya. Dapat kita ibaratkan seperti sebuah bangun ruang. Agar bangun ruang itu bisa berbentuk, apakah dia berbentuk segitiga, berbentuk segi empat, bangun ruang itu harus memiliki kerangka, sehingga dengan kerangka itu bangun ruang itu dapat berdiri dengan kokoh dan dapat berbentuk. Nah, seperti itulah tri kerangka agama Hindu. Tri kerangka agama Hindu yakni tiga kerangka agama Hindu. Berarti ada 3 tonggak yang membentuk agama Hindu itu. Nah, ketiga kerangka ini meliputi 1. Tatwa atau filsafat, ya. Setelah itu susila. Susila, su artinya baik, sila artinya perbuatan. Jadi, susila artinya perbuatan baik. Nah, yang ketiga adalah upacara. Tatwa, filsafat. Ya, di dalam agama Hindu, tatwa atau filsafat kita mengenal yang namanya Pancasrada atau 5 kepercayaan dari agama Hindu. Ada 5 yang dipercayai dari agama Hindu, yakni percaya akan adanya Brahman, percaya akan adanya Tuhan, percaya akan adanya Ida Sang Hyang Widiwasa. Tuhan dalam agama Hindu yakni Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi agama Hindu itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Setelah itu kita percaya akan adanya Atman. Nah, tentunya kalian sudah belajar mengenai Atman. Apakah itu Atman? Atman itu adalah bagian daripada Brahman, bagian daripada Tuhan. Sinar suci dari Tuhan, sinar suci dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang merasuk pada tubuh kita, pada tubuh manusia, pada tubuh binatang, dan pada tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, lalu Srada yang ketiga, yakni percaya akan adanya karma pala. Karma pala yakni hasil dari perbuatan. Apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Jadi apa yang kita perbuat, tentu itu yang kita akan nikmati hasilnya. Ya, jadi agama Hindu itu percaya akan adanya hukum sebab akibat. Nah, Srada yang keempat yakni percaya akan adanya Punarbawa. Nah, materi kali ini yang kita pelajari adalah mengenai Punarbawa. Bagaimana dengan adanya Punarbawa kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Nah, setelah itu yang Srada yang kelima, Srada yang terakhir atau tujuan akhir dari kita hidup yakni moksa. Moksa adalah menyatunya Atman kita dengan Paramatman, dengan Tuhan, dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kelima Srada ini tempatnya tidak boleh dibolak-balik, ya.
Umpamanya yang harusnya Brahman jadi percaya akan adanya Atman, ya itu tidak boleh dibolak-balik. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah Punarbawa. Punarbawa terdiri dari dua kata, yakni punar dan bawa. Punar itu berarti kembali, sedangkan bawa artinya lahir. Jadi Punarbawa adalah kelahiran kembali. Punarbawa sama diartikan dengan reinkarnasi. Ya. Kita agama Hindu percaya dengan adanya Punarbawa. Dengan adanya Punarbawa adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Kesempatan bagi kita untuk berbuat sebaik-baiknya selagi kita hidup. Karena dengan kita mengambil kesempatan ini untuk berbuat kebaikan, tentunya kita akan dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kita sebagai manusia adalah kesempatan yang paling baik untuk berbuat dharma sebanyak-banyaknya, agar nantinya kelahiran berikutnya kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Bahkan mungkin kita bisa menyatu dengan Tuhan atau mencapai moksa. Nah, apabila kita memakai kesempatan kita hidup sebagai manusia dengan berbuat kebajikan, tentunya kita akan mendapatkan surga. Nah, di sini kita mengenal yang namanya surga syuta. Surga syuta artinya kelahiran kembali. Tetapi bila kita banyak berbuat baik, kita akan lahir dulu di neraka, barulah kita ke surga. Nah, setelah kita surga, kita mengalami punarbawa atau reinkarnasi, maka kita akan disebut dengan surga syuta atau kelahiran dari surga. Apabila kita terlalu banyak berbuat kejahatan, kita akan mendapatkan surga terlebih dahulu, barulah kita ke neraka. Sehingga pada saat lahir kita akan dikenal dengan neraka syuta atau kelahiran dari neraka. Makanya ada istilah sebaik-baiknya orang pasti dia pernah berbuat dosa. Sejahat-jahatnya orang pasti pernah dia berbuat kebaikan. Ya. Nah, makanya kita harus mempergunakan kesempatan ini. Kita bisa hidup sebagai manusia, pergunakanlah kesempatan kita hidup sebagai manusia untuk berbuat banyak kebajikan, agar nantinya kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Mungkin nanti kita lahir, bila kita sudah berusaha berbuat lebih banyak kebaikan, kita bisa lahir menjadi surga syuta, kelahiran dari surga. Siapa tahu nanti setelah kita bisa mendapatkan kelahiran dari surga, kita lebih banyak lagi berbuat kebajikan sehingga kita tidak memiliki karma wasana. Kalian tahu apa artinya karma wasana? Nah, karma wasana itu adalah sisa-sisa dari perbuatan kita. Bila kita sudah tidak memiliki sisa-sisa dari perbuatan kita karena kita sudah habis menikmatinya, hasil dari perbuatan kita itu sudah habis kita terima hasilnya, sehingga atungkara kita bisa bersatu dengan Tuhan, kita bisa mencapai moksa. Ya. Nah, sehingga kenapa dengan punarbawa bisa dikatakan kita bisa meningkatkan kualitas hidup, karena kelahiran kita sebagai manusia adalah kesempatan terbesar bagi kita untuk berbuat kebajikan agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, ini neraka syuta, kelahiran dari neraka. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, apabila kalian terlalu banyak berbuat kejahatan, sehingga yang pertama kalian nikmati adalah surga, setelah kalian menikmati hasil dari perbuatan baik kalian, barulah kalian pergi ke neraka. Sehingga apabila kalian bereinkarnasi, maka kalian adalah
kelahiran dari neraka atau neraka Syita. Nah, kenapa orang-orang itu lahir dengan keadaan yang berbeda-beda? Ada yang lahir dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik, dengan di keluarga yang mampu dia lahir, sangat pintar, sangat bijaksana, banyak orang yang suka padanya, dia banyak dihormati oleh orang. Tapi ada juga yang sebaliknya, dia lahir cacat, keluarganya miskin, dia rupanya jelek, dan dia sangat ego, sangat jahat, sangat egois. Nah, inilah yang menyebabkan kelahiran yang berbeda-beda, ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu.